Nah, jadi gini, Iya. bagaimana sikap BMD terhadap Mbak Ita melihat anak-anak di rumah tuh? Saya sering ngomong di beberapa tempat-tempat kampanye, selama saya menikah sampai hari ini anak 3, saya itu belum pernah dimarahi, dibentak, dimaki, apalagi dipukul, nggak pernah sama sekali. Jumpa lagi bersama saya dalam program Papua Bicara. Saat ini kita semua dalam situasi pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Dan salah satunya adalah Kota Jayapura. Pemirsa, saat ini kita berada dalam suasana kampanye. Terus, menghadapi pemilihan kepala daerah Jayapura definitif periode 2024-2029 nanti tanggal 27 November. Di 2024 tahun ini. Salah satu peserta pemilu kada Kota Jayapura yang maju diusung Partai Demokrat dan PD Perjuangan, beliau adalah Bapak Boy Markus Dawir atau yang akrab dipanggil BMD. Sebagai calon wali kota Jayapura telah hadir bersama kita seorang yang sangat dekat, paling dekat, terdekat, istri dari calon wali kota Jayapura Boy Markus Dawir, ibu yang mengetahui mengapa Pak BMD maju sebagai wali kota Jayapura. Ikuti bersama ngobrol kita di Ngopi Bareng Pilkada. Seorang istri yang dekat, saya perkenalkan, saya kira lebih condong memperkenalkan diri sendiri. Silakan, Ibu. Ya. Selamat siang, kakak yang baik. Ya, saya perkenalkan diri, nama saya Margareta Sarafau Ubun, istri dari Bapak Boy Markus Dawir, yang saat ini sudah terdaftar menjadi calon wali kota Jayapura. Ya. Ini dipanggil apa? Mbak? Boleh dipanggil Eta. Oh, boleh dipanggil Eta, tapi enakan Ibu lah. Ibu Eta. Ibu Eta ini mau pertanyaannya langsung ke inti atau ada jeda sedikit biar kalau mau ke inti udah selesai langsung kita tutup aja langsung. Nah, jadi gini. Iya. Bagaimana sikap BMD terhadap Mbak Eta melihat anak-anak di rumah tuh? Beliau gimana orangnya? BMD itu sosok bapak yang penyayang sekali, sosok bapak yang perhatian sekali sama anak-anak, sama istri. Saya sering ngomong di beberapa tempat-tempat kampanye, selama saya menikah sampai hari ini anak 3, saya itu belum pernah dimarahi, dibentak, dimaki, apalagi dipukul, nggak pernah sama sekali. Dia itu orang yang sangat sabar, sayang. Selelah-lelahnya dia bekerja, setiap pagi dia harus bangun untuk mendoakan anak-anaknya pergi ke sekolah. Dan itu sampai hari ini masih dikerjakan tiap hari. Walaupun sibuk berkampanye? Walaupun sibuk berkampanye. Oh. Setiap pagi. Setiap pagi? Jam-jam berapa itu? Jam 4 biasanya? Dia bangun pagi-pagi selalu untuk mendoakan anak-anaknya. Asik ya, punya suami seperti itu. Ya, dia sosok orang yang, ya itulah. Kalau ada 2 boleh dong, kalau misalnya saya perempuan. Saya belum lihat kelemahannya. Belum ya? Sampai hari ini. Oh iya. Kalau boleh, selama mendamping Pak Itua di dunia politik, apa Mbak Eta diberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk Bung BMD? Jadi selama menikah ini saya udah dampingi pemilu legislatif itu 3 kali, 2014, 2019, 2024. 1 kali pilkada Kota Jayapura di 2016, pilgub di 2018, lalu masuk ini pilkada yang kedua. Jadi saya 6 kali mendampingi beliau dalam pemilu.
Uh, tentunya memang mau tidak mau saya pasti terlibat. Saya terlibat penuh. Sejak menikah itu saya sudah tidak lagi bekerja dan full menopang suami dalam karir politiknya. Kalau waktu kosong di sela-sela atau nggak ada kampanye atau lagi nggak kampanye atau di rumah ngapain? Aktivitas saya, aktivitas Pak BMD. Iya Pak BMD. Pak BMD itu sarjana pertanian. Dia suka sekali berkebun, dia suka sekali memelihara ternak, dia suka sekali memperhatikan halaman. Kami juga di rumah ada banyak sekali anak-anak asrama yang tinggal. Jadi aktivitasnya dihabiskan untuk berada di seputaran rumah, melihat tanaman, melihat hewan ternaknya, melihat anak-anak binaannya. Tapi saya tertarik yang tadi Pak BMD nggak pernah, minta maaf kalau saya ulang, nggak pernah marah ya, nggak pernah marah. Iya, nggak pernah marah. Luar biasa itu. Itu sudah berapa lama sih nikah? 12 tahun, 13 tahun. Iya. 13 tahun, Kak. Saya dulu jahat sekali orangnya. Iya. Tapi beliau itu dengan gayanya dia punya karisma yang membuat saya luluh dengan sendirinya berubah. Wih, cakep. Dulu saya suka mukul orang. Saya dulu itu mantan atlet karate. Oke. Simpainya yang punya ini ya. Simpainya yang punya para TV ID. Dulu kalau saya marah saya bisa tendang pintu, tapi nggak pernah sama sekali dia bales, nggak pernah sama sekali dia marah, nggak pernah sama sekali dia bentak. Membuat saya akhirnya berubah dengan sendirinya. Itu boleh dilihat, Kak, di rumah. Semua anak-anak asrama kami itu lihat. Nggak pernah sekalipun kita ribut di rumah. Ada asrama di situ? Ada asrama. Itu asrama itu apa itu? Asrama jadi masyarakat atau anak-anak muda yang nggak mampu, atau asrama atau orang-orang yang memang datang? Iya, jadi Pak Boy ini kan mamanya, bapak mamanya itu hamba Tuhan. Dari tahun 58 mereka sudah buka panti asuhan di Serui. Lalu mama mantu itu menyekolahkan anak-anak. Nah, ketika kami sudah ada di Jayapura itu, anak-anak yang lulus dari SMA dikirimlah ke Jayapura untuk dikuliahkan. Kami yang menguliahkan anak-anak itu, anak-anak yang tidak mampu, orang tuanya ada. Tapi kan penghasilan petani seberapa, penghasilan nelayan seberapa, jadi kami yang membackup semua, biaya hidup, uang kuliah. Itu kira-kira berapa banyak tuh? Kalau total semua sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali total, karena itu bertahun-tahun kami menyekolahkan anak-anak. Ada yang sudah jadi anggota DPR, ada yang sudah kerja di Pertamina, ada yang PNS banyak. Nah, ini dia. Tapi pertanyaannya kenapa mau gitu? Ya, itu sudah, Kak. Panggilan hidup ya? Pelayanan. 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 Jadi hampir seluruh gaji DPR-nya itu dipakai buat melayani. Asik dong ya? Hampir semua gaji DPR dipakai melayani. Semua yang dia kerjakan selama ini untuk masyarakat itu kan uang pribadi. Jadi kami memang fokus untuk melayani masyarakat. Nah, ini dia. Kalau BMD sebagai anak Tabi ya, Tabi Saireri, pastinya memiliki sejumlah program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin yang Mbak Eta tahu seperti apa tuh program yang ditawarkan Pak Boy Markus Dawir? Iya, jadi selama kita Pak BMD ini kan sudah berkarir politik 20 tahun. 20 tahun, 3 kali periode DPR dan terpilih kembali untuk periode keempat. Banyak mimpi-mimpi kami yang sering kita diskusikan ketika waktu luang, dan kami merasa kalau mimpi-mimpi ini harus dikerjakan dengan dana pribadi terbatas. Maka banyak mimpi-mimpi yang kita harus memotivasi
Pak BMD untuk maju di kepala daerah supaya lebih maksimal pelayanan untuk masyarakat. Nah, yang saya tahu beliau ini berpikirnya holistik keseluruhan. Oke. Jadi dia ingin membangun semua sektor dan semua sektor ini akhirnya saling menopang begitu. Misalnya kayak dia mau bikin kota Jayapura yang lebih aman. Nah, kalau kita mikir aman kan apa gitu? Oke. Aman tuh di segi apa begitu. Jadi dia sudah memikirkan misalnya kriminalitas. Kriminalitas berarti gara-gara anak muda misalnya tidak ada pekerjaan. Oke. Maka dia memikirkan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana lapangan pekerjaan itu bisa ada, bagaimana menyerap tenaga kerja sehingga dengan sendirinya kriminalitas itu turun. Jadi bagi saya dia seorang pemikir yang berpikir secara holistik begitu. Oke. Asik ya. Kalau kakak gimana? Tadi kan kita udah ngobrol sebelum syuting ya. Kita kan udah ngobrol sedikit. Saya kan tadi udah bilang ini sepengetahuan saya dan sebagai jurnalis kan sudah lama lihat Boy Markus Dawir, Bapak BMD itu. Nah, dia seorang fighter, tapi di cerita tadi Ibu Eta udah bilang beliau bukan fighter ya, dia single fighter. Nah, hal-hal begini kan kita tahu kan kalau di pilkada tuh butuh orang maksud saya itu banyak orang yang gerbong lah. Nah, ini bagi saya ini kejutan yang berbeda maksudnya. Artinya ada seorang single fighter mau berjuang, artinya kan dia maksud saya nggak berpikir yang lain ya, berpikir bagaimana dirinya. Ini pendapat saya, ini bukan jualan, bukan berpikir dirinya, berpikir rakyat. Nah itu mudah-mudahan ada hal yang baik lah. Nah, seandainya Bung BMD lolos gimana nih? Kan pasti sebagai istri kan, ibu kan mendampingi beliau sebagai ketua tim penggerak PKK. Nah, kira-kira Ibu Eta udah pemikiran apa nih sebagai ibu-ibu yang akan menggerak PKK? Orang bilang ibu itu apa? Manusia terkuat, ras terkuat di bumi. Itu kan ngaruh juga. Makanya kenapa kita nggak mau maksud di redaksi ini berpikir bahwa kalau interview calon yang maju itu kan udah biasa kan. Nah, coba ibu lihat di berbagai interview kan paling calon. Nah, ini agak beda sedikit. Para TV mau bikin beda aja. Ras terkuat juga. Gimana kalau nanti di PKK besok nih? Iya, jadi benar itu ras terkuat. Saya kalau istilah saya itu, kalau orang kan bilang bapaknya jenderal bintang 2, istrinya bintang 3. Bintang 3 ya, benar. Tapi kalau saya lebih senang membahasakan istri itu sebagai media mempersingkat birokrasi. Oh iya, itu keren. Iya, nggak usah lama-lama. Jadi bagaimana birokrasi itu dipotong melalui istri gitu. Betul. Jadi kemarin kita turun ke beberapa tempat. Tapi bukan mendikte kan? Tidak, oke ya. Memuluskan. Membisikkan. Ya. Tapi membisikkan tapi bukan mendikte, itu berbeda. Iya, poin mendikte itu saya salah satu prinsip saya adalah saya tidak mau BMD sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang memikirkan masyarakat. Saya menjaga selama bertahun-tahun untuk tidak membuat dia mengambil keputusan yang salah karena tekanan saya. Jadi saya tetap berusaha hanya memberi masukan dan beliaulah yang memutuskan. Mengenai potong birokrasi ini, kemarin saya ketemu ibu-ibu di Muara Tami. Saya bilang begini, ibu kalau di PKK ibu ngomong ke saya birokrasinya singkat,
ibu nggak perlu ke Musrembang. Ke Musrembang panjang jalurnya. Setuju. Panjang jalurnya. Kalau ngomong ke kami, mudah-mudahan bisa cepat disampaikan. Banyak hal-hal strategis atau teknis yang harusnya nggak perlu birokrasi. Nah, saya ingin memberdayakan ibu-ibu ini. Ternyata di Papua ini, terutama di Kota Jayapura, banyak sekali ibu-ibu yang terpaksa harus membantu perekonomian keluarga. Mereka terpaksa harus berjualan, mereka harus kalau di Koya itu harus bertani. Nah, banyak kendala-kendala yang mereka alami, seperti misalnya pupuk mahal dan sebagainya. Yang saya bisa lakukan, pertama ya memang pasti memberikan masukan kepada Pak BMD, lalu mungkin saran-saran strategis yang hanya butuh kebijakan sebenarnya. Misalnya contoh, mereka petani tomat, petani cabai, mereka terkendala kendaraan misalnya. Mereka ini ada masuk dari luar, dari Jawa, tomat, cabai. Oke. Nah, sudah pasti kualitasnya lebih bagus mereka yang fresh. Baik. Jadi saya bilang nanti diusulkan lah ya. Misalnya mungkin hotel yang bintang berapa harus ngambilnya ke petani lokal, misalnya begitu. Jadi mungkin saya langkahnya itu lebih ke mencari solusi-solusi yang tidak memberatkan salah satu pihak begitu. Tapi ini didiskusikan nggak sama BMD? Iya, diskusi ya? didiskusikan. Nah, saya pikir kalau cuman kebijakan-kebijakan kan tidak nggak terlalu mengganggu lah, nggak terlalu mengganggu pemerintahan gitu. Ibu Eta, nah ini pesta pemilihan kepala daerah ini pasti ada yang menang juga pasti ada yang kalah. Iya. Itu kan dibutuhkan orang bilang kalau bahasanya yang keren-keren itu gentleman. Nah, bagaimana posisi Ibu Eta jika situasi hasil tidak sesuai dengan Mbak Ibu Eta harapkan, misalnya? Itu gimana? Kami sudah siap lahir batin, siap menang, siap kalah. Dan bagi kami masyarakat itu yang utama. Apapun yang terjadi, kami sudah pernah periode 2016 tuh kami sudah pernah. Benar. Pernah mengalami benar. Sesuatu yang di luar ekspektasi. Ketika kami dibatalkan pencalonan di 2016 oleh KPU, yang kami lakukan adalah mengundang seluruh tim dan kami mengadakan doa ucapan syukur atas apapun yang Tuhan buat, dan kami percaya semua sudah diatur. Bukan soal kami, tapi soal masyarakat ini memang mereka ada dalam kendalinya Tuhan. Bukan soal bagaimana kami ketika nanti kami kalah, tetapi bagaimana masyarakat tetap akan yang mendapatkan yang terbaik. Tapi Mbak Ita kan sudah jalan ke 5 distrik ya? Udah belum? Sudah. Kalau melihat kesusahan masyarakat tuh apa tuh di 5 distrik itu kira-kira yang paling urgent? Air ya. Air ya? Air. Oh iya, air. Sepakat. Air itu hampir di semua titik mengeluhkan air yang saya kira itu kan amanat undang-undang dasar ya. Air, bumi dan segala isinya itu harus dipakai untuk semua sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setuju. Mbak Ita, ada pertanyaan menurut saya Mbak Ita harus menjelaskan dengan baik. Mengapa Boy Markus Dawir layak pimpin Kota Jayapura? Iya, dia layak pimpin Kota Jayapura karena selama 20 tahun dia bekerja jadi anggota DPR itu, dia bukan bekerja untuk dirinya, tetapi dia mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat. Dan saya pikir dia merupakan sosok pemimpin yang betul-betul punya hati untuk melihat kesusahan masyarakat, dan dia orang yang
mampu memperjuangkan sesuatu, mampu mewujudkan sesuatu dengan kemampuan dia, dengan kegigihannya dia. Dan dia pasti bisa memberikan yang terbaik kalau kesempatan itu diberikan Tuhan buat dia. Kembali soal ini. Tapi kalau orang melihat orang misalnya saya atau orang masyarakat kalau lihat Pak Boy Markus Dawir itu macam orangnya ini ya, kalau bahasa gaya-gaya rock garang gitu ya. Benar nggak sih? Streng. Iya, streng ya. Orang atau saya yang berpendapat salah, atau ada banyak orang juga berpikir seperti saya begitu. Banyak ya? yang mikir begitu. Bahkan keluarga saya, keluarga dekat juga sering mikir begitu. Iya. Ternyata sebenarnya tidak. Dia orangnya memang ketika dia mau ngomong serius memang dia fokus banget gitu. Tapi orang itu adalah orang yang sangat suka bercanda, suka humor, suka cerita, dan sebenarnya di balik wajah garangnya dia orang yang berhati lembut. Lembut sekali hatinya. Iyalah, pagi-pagi berdoa tuh kan ya nggak semua ya, tidak semua melakukan hal yang sama ya. Itu kan karakter ya, benar nggak ya, Mbak Ibu Eta? Benar ya, itu karakter ya. Karakter yang dibawa keseharian terus dibawa ke rumah tangga. Tapi Boy Markus Dawir itu dulu orang susah nggak sih? Ya orang susah. Orang susah ya. Orang susah. Artinya orang susah begini, susah sekolah, maksudnya untuk biaya pendidikan. Ya susah lah. Oh susah ya. Jadi bapaknya Pak BMD itu umur 16 tahun memilih untuk menjadi hamba Tuhan dari Jayapura, merantau ke Serui, lalu buka pelayanan, menikah dengan mamanya yang orang Serui, sampai meninggal di Serui. Jadi bisa dibayangkan kehidupan hamba Tuhan di satu kabupaten yang perpuluhannya mungkin masih tidak seperti hari-hari ini yang masih hasil kebun, hasil laut. Lalu mereka harus bertahan dengan semua yang ada, masih plus tambah lagi dibagi dengan anak-anak asuh yang kedua orang tuanya ambil, dan itu jumlahnya banyak sekali. Ya, kenapa saya harus tanya itu, kan biasanya orang yang awalnya memang perjalanannya banyak kerikil-kerikil susah gitu kan, ketika dia pada titik jadi pemimpin kan dia malah pemikirannya lebih berbeda kan, dia lebih melihat ke masa dia beranjak. Sepakat nggak? Sepakat. Malah saya pikir malah justru pengalamannya dia itu menjadi satu motivasinya dia, karena dia tahu rasanya gimana nggak punya uang, rasanya gimana hidup yang pas-pasan, dan itu jadi motivasi dia. Setiap kali dia melihat anak yang ingin sekolah dan tidak punya uang, pasti dia suruh bawa anak itu ke rumah, tinggal di rumah. Menurut Ibu Eta, apa program BMD yang paling menyentuh di masyarakat? Menurut Ibu Eta, paling menyentuh, kan ada banyak sih. Satu aja lah. Kalau semua pasti menyentuh, kira-kira. Kalau saya pikir sih keamanan sih. Keamanan ya. Keamanan, karena BMD itu kan orangnya NKRI harga mati. NKRI harga mati banget. Karena nasionalismenya dia itu terbentuk dari ayahnya yang penandatangan PPRA. Oke. Sehingga dari awal memang NKRI banget, dan dia juga ketua pemuda Pancamarga, kelompok anak cucu pejuang yang sampai hari ini menurut saya yang memang NKRI itu menurut saya nilainya BMD di atas rata-rata lah. Rata-rata dia orang yang benar-benar menghargai keberagaman di kota Jayapura ini. Keberagaman. Nah, Ibu Eta, apa harapan Ibu Eta kepada masyarakat terkait pencalonan Boy Markus Dawir? Kami sih berharap masyarakat menggunakan hak pilih dan menggunakan hati untuk memilih.
sehingga benar-benar yang dipilih adalah orang-orang yang mampu berjuang memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, kalau melihat kondisi kemarin gambaran dari pileg, saya rasa ngeri sekali kalau itu terjadi lagi di pilkada. Saya harap ya masyarakat lebih cerdas lah menuju demokrasi yang lebih baik, menghindari politik uang dan memilih calon yang memang mempunyai program yang bisa menguntungkan masyarakat. Sejauh ini pihak keluarga mendukung sekali ya, keluarga banget ya, banget, sangat mendukung. Besok kemana besok? Besok Ibu Eta kemana? Besok itu kalau Pak BMD itu ibadahnya ada banyak undangan, tapi kalau saya itu selalu memilih ibadah di gereja. Oh, di gereja. Asal gereja. Saya mau tanya ini. Beberapa kesempatan saya juga perhatikan TikTok ya. TikTok. Nah, kalau bahasa Jawa tuh itu jualan juga ya. Jualan kampanye juga. Bener nggak? Sebenarnya bukan jualan kampanye sih. Tapi bisa. Iso bahasa Jawa. Iya, sakit. Iya. Lama. Saya kan lahir di Jawa, besar di Jawa. Setelah selesai kuliah baru kembali ke sini. Jadi memang separuh jiwa ini isinya Jawa sebenarnya. Tapi cinta Papua dong. Cinta lah, cinta orang Papua. Nah, Ibu Eta, kira-kira dalam perjalanan nanti ini kita kan juga bisa apa ya namanya, orang bisa berharap ya, berasa gitu. Bisa nggak beliau jadi wali kota Jayapura? Tadi kan saya tanya layak. Yakin ya? Yakin dengan? Saya yakin dia jadi. Dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan petunjuk Tuhan, karena kami memang awal nggak ada mau maju ke kota. Awalnya kan kami pilihan itu ke gubernur atau wagub karena dia punya basis di Saireri. Yang nggak mungkin kami tinggalkan. Tapi dia juga punya basis di kota. Sehingga kami berpikir nggak mungkin kita mengorbankan masyarakat yang memilih kita. Awalnya begitu. Nah, kami berusaha ternyata di detik-detik terakhir Tuhan izinkan kami masuk di kota tanpa kami ada bayangan, pikiran, sama sekali nggak ada bayangan mau masuk kota. Tiba-tiba kami dikasih kesempatan Partai PDIP dan Partai Demokrat memberikan dukungan kepada BMD. Peluang, kesempatan tuh ada. Gas. Karena gimana ini benar-benar yang harus dong. Kesempatan kan nggak datang dua kali dong. Ini kan faktor luck banget. Nggak banyak kan, nggak banyak calon kepala daerah yang bisa maju. Selain nggak ada partai, misalnya nggak dapat partai, atau ada juga. Atau uangnya nggak cukup. Iya atau dong. Ada juga yang ketua-ketua partai tapi tetap nggak bisa maju. Kan bener-bener faktor luck lah. Saya pikir kalau memang faktor luck dari awal sudah begitu kan, itu akan mengikuti gitu keberuntungan. Ya Ibu Eta, kita udah sampai pada titik percakapan obrolan kita di siang ini. Closing statement dong. Apa kek soal Boy Markus Dawir? Ya kalau saya closing statementnya semoga keberuntungan itu tetap ada dan kepercayaan rakyat tetap mengalir untuk Pak BMD, dan saya percaya atas pertolongan Tuhan dan izin Tuhan BMD boleh jadi wali kota Jayapura. Biarlah masyarakat kota Jayapura bisa mendukung dan juga bisa memberikan hak suaranya di 27 November 2024. Baik, terima kasih Ibu Eta Boy Markus Dawir. Baik, sebelum saya menutup pembicaraan obrolan pilkada di Para TV ini, saya mengutip dari sastrawan Inggris George Orwell bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang selalu bersuara. Untuk itu, kita jangan lupa menentukan pilihan kita pada tanggal 27 November
2024 mendatang. Sampai jumpa. Demikian, bukan sekian. Bukan sekian.